Kutukan arwah Nona Belanda. Di masa kolonial di Jawa pada abad ke-19, ada seorang nona Belanda cantik bernama Elise van der Berg. Dia adalah anak tunggal seorang tuan tanah Belanda yang kaya raya di pedalaman Jawa. Meskipun dibesarkan dalam kemewahan, Elise sering merasa terpencil dan kesepian. Kehidupannya berubah drastis ketika dia bertemu dengan Kartono, seorang pemuda Jawa yang bekerja sebagai pembantu di rumah keluarganya. Pertemuan mereka dimulai saat hujan deras membasahi tanah Jawa, memenuhi udara dengan aroma tanah basah dan dedaunan segar. Di hutan belakang rumah besar keluarga van der Berg, Elise merasa tersesat. Dalam gaun putihnya yang indah namun kotor oleh lumpur, ia terjebak di antara semak-semak yang lebat. Kartono, seorang pemuda Jawa dengan senyum ramah dan matanya yang penuh kebaikan, mendengar suara gemetar Elise dari balik semak-semak. Tanpa ragu, dia menghampirinya dengan langkah hati-hati. "Apakah kau baik-baik saja, Nyonya?" tanyanya dengan bahasa Belanda yang terbata-bata. Elise menoleh, mata biru lautnya memandang pria muda yang berdiri di hadapannya. Dia terkejut melihat seorang pelayan berani seperti dia menawarkan bantuan. Aku tersesat," ucap Elise dengan serak, merasa takut namun tertarik oleh keramahannya. Kartono mengulurkan tangannya, memberikan Elise jalan untuk bangkit. "Ayo, aku akan membawa Nyonya pulang ke rumah," katanya dengan suara lembut yang membawa ketenangan di tengah hujan. Elise melangkah ke sampingnya, membiarkan Kartono memimpin jalannya melalui semak-semak basah. Selama perjalanan singkat itu, mereka berbicara tentang cuaca buruk, tentang kehidupan di desa, dan tentang alasan mengapa Elise berada di hutan saat hujan lebat. Kartono tersenyum, menceritakan beberapa anekdot tentang kehidupan sehari-harinya yang membuat Elise tertawa meskipun hatinya masih terusik oleh ketidaknyamanan akan hubungan mereka yang tidak sesuai. Saat akhirnya mereka tiba di tepi hutan, hujan mulai mereda. Elise menatap Kartono dengan tatapan yang penuh rasa terima kasih. Kartono tersenyum, matanya menyala di bawah cahaya remang-remang sore. Mereka berdiri di bawah pohon rindang, hujan berhenti, tetapi mereka masih terdiam di bawah kesejukan suasana, membiarkan momen itu mengisi hati mereka dengan perasaan yang baru dan aneh. Setelah pertemuan mereka yang tak terduga di hutan belakang rumah van der Berg, Elise dan Kartono sering bertemu secara rahasia di tempat-tempat sepi di sekitar rumah. Mereka menemui satu sama lain di bawah payung malam yang gelap atau matahari terbenam yang merona, menciptakan dunia mereka sendiri di luar batas-batas sosial yang ketat. Benih-benih cinta pun makin tumbuh. Bahkan Kartono dengan sabar mengajarkan Elise bahasa Jawa. Setiap kata yang diajarkan Kartono, Elise serap dengan penuh semangat. Keduanya tertawa bersama-sama ketika Elise salah mengucapkan kata-kata yang sulit diucapkan. Mereka secara sembunyi-sembunyi sering keluar rumah. Mereka menemukan keindahan alam pedesaan yang jarang dilihat Elise sebelumnya, seperti sawah hijau yang tak berujung dan gunung-gunung yang megah di kejauhan. Setiap petualangan itu menjadi momen yang tak terlupakan bagi mereka, di mana mereka saling mendekatkan dan melupakan sementara batasan-batasan sosial yang memisahkan mereka. Meskipun sadar akan tantangan besar yang menghadang, Elise dan Kartono bermimpi tentang masa depan mereka bersama. Mereka bercerita tentang membangun rumah kecil di tengah ladang, tentang menanam pohon-pohon buah di kebun mereka sendiri, dan tentang mengajari anak-anak mereka dua budaya yang berbeda dengan cinta. Namun, semakin dalam cinta mereka, semakin besar pula tekanan dan risiko yang mereka hadapi. Keluarga Elise mulai curiga akan hubungan mereka, dan desas-desus tentang hubungan terlarang itu mulai menyebar di antara para pelayan di rumah van der Berg. Setelah terungkapnya hubungan rahasia Elise dan Kartono, keluarga Elise, terutama ayahnya yang keras dan taat pada tradisi kolonial Belanda, merasa terhina dan terancam oleh hubungan itu. Mereka memandang Kartono sebagai ancaman terhadap reputasi keluarga dan kestabilan sosial mereka. Ayah Elise, seorang pria yang angkuh dan berkuasa, dengan tegas menolak hubungan mereka. Dia menganggap Kartono sebagai pria Jawa yang tidak pantas untuk putrinya, seorang nona Belanda dari keluarga yang terhormat. Ayah Elise menggunakan kekuasaannya untuk mengancam Kartono agar menjauhi Elise. Dia mengusir Kartono dari rumah keluarga van der Berg dengan ancaman akan memberitahu desa tentang hubungan mereka, yang dapat mengakibatkan malu besar bagi keluarga Kartono. Meskipun Kartono berusaha untuk melindungi Elise dan menjaga cintanya, tekanan dari ayah Elise membuat hubungan mereka semakin tegang dan penuh ketakutan. Meski sudah diusir, namun Elise diam-diam masih menemui Kartono. Ia keluar saat malam dan mencari Kartono ke rumahnya.
Kartono meminta Elise tak melakukan itu lagi, namun cinta mereka lebih besar ketimbang ketakutan akan ancaman. Lama-kelamaan hal itu sampai ke telinga ayah Elise. Tentu saja, itu membuatnya murka. Ayah Elise, dalam rangka menjaga kehormatan keluarga atas hubungan terlarang Elise dan Kartono, mengambil tindakan tegas. Suatu malam gelap, ketika Elise dan Kartono bertemu di tempat rahasia mereka di hutan, mereka tidak sadar bahwa mereka dihadapkan dengan nasib tragis. Ayah Elise mendatangi tempat itu dengan senjata tersembunyi, dan tanpa ampun, dia menembak Kartono di depan mata Elise. Elise berteriak ketika melihat Kartono jatuh bersimbah darah di depannya. Hidupnya yang bahagia dan mimpi masa depan bersama Kartono hancur dalam sekejap. Dia merasa hancur dan tak berdaya, menyaksikan cinta sejatinya terbunuh oleh ayahnya sendiri. Keputusan tragis ayahnya tidak hanya merenggut nyawa Kartono, tetapi juga merenggut kebahagiaan dan harapan Elise untuk masa depan yang mereka impikan bersama. Setelah kejadian tragis itu, Elise terjebak dalam pengasingan yang menyedihkan di dalam rumahnya. Dia merasa bersalah dan hancur, menghadapi konsekuensi dari cinta terlarang mereka. Keluarganya menutupinya dari dunia luar, mencoba mempertahankan citra mereka yang terhormat. Elise sendiri mengalami kesedihan yang mendalam dan penyesalan yang tak terkira atas kehilangan Kartono. Akibat dirundung kesedihan itu, Elise pun memutuskan kabur dari rumah dan menuju hutan. Di tempat Kartono dibunuh, Elise pun membunuh dirinya sendiri dengan pistol yang dicuri di kamar ayahnya. Mengetahui Elise bunuh diri, ayahnya pun sangat terpukul. Meski begitu, demi kehormatan keluarga, sang ayah menyembunyikan kematian itu dari orang-orang. Namun cerita tak bisa dibendung tentang kematian dua insan ini. Sejak saat itu, warga sekitar sering melihat penampakan hantu nona Belanda bersama seorang lelaki pribumi Jawa. Dan warga pun mulai meyakini, tempat itu menjadi angker. Mereka juga percaya, pasangan kekasih yang datang ke sana, maka hubungan mereka akan berakhir tragis. 2 abad telah berlalu sejak kisah tragis Elise dan Kartono di desa kecil di pedalaman Jawa itu. Legenda tentang nona Belanda dan pemuda Jawa yang terbunuh karena cinta terlarang masih menjadi cerita yang diceritakan di antara penduduk setempat. Meski kutukan itu dipercaya banyak warga desa, namun ada saja pasangan kekasih yang merasa itu adalah mitos. Mereka adalah Aziz Abdullah dan Dewi Karamoy, sepasang kekasih muda yang baru saja menjalin hubungan. Mereka adalah pemuda-pemudi desa yang tidak percaya pada kutukan yang menyeramkan itu. Mereka merencanakan perjalanan camping yang romantis ke hutan pada akhir pekan. Aziz, seorang petualang yang berpengalaman, membawa perlengkapan camping lengkap, sementara Dewi, seorang yang suka mengabadikan momen lewat kameranya. Mereka berdua merasa bahwa petualangan ini akan memperkuat ikatan cinta mereka. Perjalanan dimulai dengan langkah hati-hati di jalur berbatu yang berliku, diapit oleh pepohonan raksasa yang menaungi mereka dari terik matahari. Suara burung dan gemercik air sungai memecah keheningan hutan, menciptakan suasana yang menenangkan meskipun tegang. Aziz dan Dewi menikmati kebersamaan mereka, berbagi cerita dan tertawa di bawah sinar matahari yang menyelinap di antara dedaunan hijau. Mereka berhenti untuk istirahat di tepi sungai yang jernih, melepas sepatu dan merendam kaki mereka dalam air dingin yang menyegarkan. Rani mengabadikan pemandangan yang indah dengan kameranya, mengambil foto-foto yang akan menjadi kenangan abadi dari petualangan mereka. Semakin masuk, mereka melewati air terjun yang gemuruhnya menggetarkan tanah di sekitarnya, dan trek yang semakin menantang membutuhkan koordinasi dan kerjasama yang baik di antara mereka. Aziz memimpin dengan hati-hati, menunjukkan keahliannya dalam menavigasi jalur yang sulit sambil menjaga keamanan mereka berdua. Sore hari, mereka tiba di sebuah dataran tinggi yang menghadap ke lembah hijau yang luas. Dewi terpesona oleh keindahan panorama alam yang tak terbatas, sementara Aziz dengan cermat memilih tempat mereka mendirikan tenda untuk malam itu. Mereka duduk bersama di tepi tebing, menikmati matahari terbenam yang memancarkan warna-warni di langit senja. Mereka memutuskan berkemah di sana malam itu. Suasana sangat romantis dan mereka menyalakan api unggun. Dan di tempat mereka berkemah itulah dulu, Elise dan Kartono sering bertemu. Sebagaimana pasangan kekasih yang sedang dilanda cinta, apalagi berdua, mereka pun bercumbu. Saling meraba satu sama lain dan merasakan gairah yang menegang. Mereka masuk ke dalam tenda dan menikmati kesepian malam itu. Sesaat kemudian tenda pun bergoyang dan ada desah kecil dari mulut mereka berdua. Usai melepas gairah, mereka kembali keluar tenda dan duduk di dekat api unggun. Dan tiba-tiba,
mereka mendengar suara desisan di antara pepohonan di sekitar mereka, disusul oleh angin yang berputar-putar dengan tak wajar. Dewi merasa ada kehadiran gaib yang mengintai di sekitar mereka, sementara Aziz mencoba menenangkan Dewi. Ketegangan mencapai puncaknya ketika bayangan samar-samar mulai muncul di antara pepohonan di dekat mereka. Aziz dan Dewi berdiri dengan tubuh gemetar. Mereka melihat sosok nona Belanda dan seorang pemuda Jawa. Tidak salah lagi, itu adalah Elise dan Kartono. Aziz dan Dewi pun ketakutan. Mereka memutuskan untuk berlari menjauhi bayangan itu. Namun tiba-tiba bayangan Elise dan Kartono muncul kembali di depan mereka. Aziz dan Dewi yang saling berpegangan tangan pun berbalik arah, mengambil jalan lain. Dalam gelapnya malam, mereka tak tahu arah, dan hanya berlari dalam ketakutan. Semakin jauh, mereka pun tak menyadari jika di depan mereka adalah tanah miring. Mereka berdua jatuh di tanah miring itu. Tubuhnya terguling-guling dan terpisah. Dalam gelapnya malam, tak ada yang tahu di mana tubuh mereka berhenti terguling. Apakah mereka masih hidup setelah kejadian itu? 2 hari kemudian, seorang pria muda keluar dari dalam hutan itu dalam kondisi memprihatinkan. Pria muda itu adalah Aziz. Ia tampak lemas dan kelelahan dengan tubuh penuh luka. Kepada seorang warga yang ditemuinya di jalan, Aziz berkata, "Pak, tolong bantu saya, pacar saya hilang di tengah hutan."